Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Pengedar sabu-sabu di Payakumbuh ditangkap polisi. Istrinya menangis histeris. 2 pengedar ganja lintas provinsi diringkus tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman. Wisatawan asal Brasil yang kedapatan membeli ganja menjalani proses hukum di Sumatera Barat. Penangkapan seorang pengedar sabu-sabu di sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Gadang, Sungai Pinago, Payakumbuh pada Jumat malam pekan lalu diwarnai isak tangis istrinya saat tersangka akan digiring oleh tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Tersangka yang bernama Danus ini ditangkap dengan barang bukti 9 paket sabu-sabu siap edar, plastik pembungkus sabu, timbangan digital, serta uang hasil penjualan narkotika. Keberadaan timbangan digital menjadi pertanda yang kuat bahwa Danus adalah seorang pengedar. Danus yang merupakan seorang residivis kasus pencurian ini ditangkap berkat informasi dari kurirnya yang lebih dulu ditangkap. Dion sang kurir ditangkap saat mengantarkan sabu-sabu kepada calon pembeli. Dion ditangkap di pinggir jalan di kawasan Kotonan Ampe dengan barang bukti 2 paket sabu-sabu yang disimpan dalam saku jaket dan celananya. Sudah mengamankan 1 orang kurir di wilayah Payakumbuh, di mana kita mendapatkan 2 paket narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket. Kemudian setelah kita lakukan pengembangan, kita kembali mendapatkan 1 orang lagi pengedar, yang mana barang ini didapat dari wilayah sebelah. Dan kita juga mengamankan sebanyak 9 paket narkotika jenis sabu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka bersama barang bukti sabu-sabu dibawa ke Mapores Payakumbuh. Kasus ini menjadi pelajaran yang berharga bagi pelaku tindak pidana. Selain meringkuk di penjara dalam waktu yang lama, keluarga juga akan terabaikan. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman meringkus 2 pengedar ganja di ruas Jalan Medan Bukit Tinggi, tepatnya di Kecamatan Padang Glugur, Pasaman pada Jumat malam pekan lalu. Penangkapan ini berawal saat polisi yang tengah berpatroli dan melihat 2 pemuda yang berboncengan sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi. Mereka membawa 1 tas ransel di punggung dan 1 tas ransel lainnya diletakkan di pijakan kaki pengendara. Saat di jalan lintas Medan Bukit Tinggi, mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar minyak kendaraan di Kampung Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Glugur. Saat didekati dan hendak diperiksa, Haris dan Jamil mencoba melarikan diri. Namun upayanya gagal dan mereka berdua dibekuk polisi. Saat diperiksa, ditemukan 10 paket ganja dengan berat 10 kg. Haris dan Jamal kemudian dibawa ke Mapores Pasaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, daun ganja ini mereka ambil dari Panyabungan, Sumatera Utara, dan rencananya akan diedarkan di Padang. Anggota melihat ada kendaraan yang dicurigai, 2 orang berboncengan menuju arah Rau. Kemudian menanyakan kami polisi, berhenti, ditanyakan bawa apa. Yang 2 orang pelaku ini kemudian mencoba melarikan diri. Setelah itu anggota menangkap dan langsung mengamankan 2 orang pelaku ini. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Bebas dari narkotika, khususnya
Wisatawan asal Brasil, KW Campos Valerio, selaku pemakai ganja, dan Ardio Ruri Putra, warga Padang, selaku pengedar ganja, dihadirkan pada ekspos hasil pengungkapan kasus narkoba di Polda Sumbar pada Kamis pekan lalu. Kapolres Kepulauan Mentawai menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Saat ini, pihaknya telah merampungkan pemeriksaan kedua tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian disidangkan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pihak keamanan pelabuhan mengungkap adanya barang kiriman via kapal laut pada tanggal 28 April lalu. Kiriman itu berupa satu bungkus paket yang di dalamnya ada buah kurma dan ganja kering, seberat lebih dari 41 gram. Paket itu dikirim oleh tersangka Ardio Ruri Putra, selaku pengedar ganja. Tersangka KW Campos Valerio telah setahun tinggal di Mentawai dan sudah memiliki KITAS atau Kartu Izin Tinggal Sementara. Tersangka bahkan memiliki homestay di Sipora, selain aktif sebagai seorang peselancar. Untuk proses hukum selanjutnya, kami dari Polres Kepulauan Mentawai dan Sat Narkoba Polres Kepulauan Mentawai akan melakukan proses penyidikan, dan untuk informasi SPDP sudah kami kirimkan kejaksaan dan kami berkomitmen akan melakukan penyidikan terhadap proses ini dengan tuntas dan profesional. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Johardio Anse melaporkan dari Padang. Asap yang membumbung tinggi ke udara itu berasal dari kebakaran yang terjadi pada 2 unit gudang penyimpanan karet di Kecamatan Lubuk Begalung pada Minggu siang. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 10 unit mobil pemadam dengan puluhan petugas ke lokasi untuk memadamkan api. Namun karena yang terbakar adalah karet mentah, proses pemadaman api cukup berlangsung lama. Hingga Minggu sore, api masih menyala dan petugas masih berjibaku memadamkan api. Bahkan petugas kebakaran dan polisi berupaya mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi pabrik. Menurut keterangan saksi, api berasal dari gas yang terbakar dan menyambar karet mentah di dalam gudang. Namun upaya pemadaman tidak optimal dan api semakin membesar. Kondisi ini dilaporkan pihak pabrik kepada Dinas Pemadam Kebakaran Padang. Racun api di kantor depan diambil, ternyata nggak sanggup sama racun api itu. Artinya tadi udah ada upaya pemadaman? Udah ada, sama air juga disuruh sama bos tadi. Jadi nggak ada sanggup lagi, udah kebakar 5 petak karet itu, jadi udah nyambar ke tiplek. Jadi udah besar apinya, nggak sanggup lagi. Terus pemadam kebakaran. Kebakarnya kenapa, Bu? Kebakarnya itu tabung gas yang itu yang di depan nggak kemati mungkin, nyala. Itulah pemicu apinya. Sementara itu, Budi Payan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Padang menegaskan, upaya pemadaman dan pendinginan api masih berlangsung dan cukup lama karena yang terbakar adalah karet mentah dan terletak di dalam 2 gudang. Warga tinggal di sekitarnya, maka tentu pertama kita lakukan adalah mengisolasi atau mengamankan, melokalisir pabrik yang terbakar ini dari warga. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Tapi karena ini adalah yang terbakar karet mentah ya, maka prosesnya tentu akan cukup lama untuk memadamkan. Kita mengerahkan semua personil ya, semua unit, ada sekitar 10 unit. Juga ada bantuan dari teman-teman dari kabupaten kota lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sedangkan kerugian masih dalam penghitungan. Kasusnya kini ditangani polisi. Sri Louis dan Robiham melaporkan dari Padang.